Memasuki kota Sawah Lunto, beberapa catatan kami menjelajah sebelum COVID-19. Hari ini kami rangkum kembali tepat di hari jadi kota yang ke-132 tahun. Masjid Agung Nurul Islam menjadi tempat tujuan kami membuka catatan di kota ini. Setelah revolusi industri di Eropa, maka di Sawah Lunto ini pun memiliki dampak yang sangat kuat sekali. Karena tempat ini dahulunya adalah tempat pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kalau di Indonesia daerah lain dulu masih gelap, Sawah Lunto ini sudah terang benderang karena di sini ada bahan baku batu bara untuk suplai energi pembangkit tenaga uap di tempat ini. Ini adalah terowongan tempat pengangkut bahan batu bara. Dan itu adalah corong asap dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang uniknya bangunan pembangkit listrik tenaga uap dahulu sekarang telah berubah fungsi menjadi Masjid Agung Kota Sawah Lunto. Di sini juga kita masih bisa melihat peninggalan mesin-mesin tenaga uap pada masa itu. Itu sekarang menjadi monumen yang diletakkan di atas tempat masjid ini. Ayo kita lihat. Jadi sekarang saat ini dijadikan monumen untuk mengingatkan kembali bahwa tempat ini dulu merupakan pembangkit tenaga uap yang mensuplai energi kebutuhan tambang batubara di Sawah Lunto. Keramahan masyarakat dan pemerintah kota membuat kami betah berlama di kota ini. Malam ini, undangan jamuan makan malam dari Bapak Wali Kota menjadi peluang mengisi catatan bersama pemimpin kota. Masakan khas Sawah Lunto, dendeng batoko. Oh, dendeng batoko. Iya, benar-benar, Pak. Biasa pakai minyak, Pak. Nah, ini dia. Oh iya. Ini cabenya ini di atasnya ya. Ya. Itu yang terkenal dengan dendeng batoko. Ini khas Sawah Lunto. Ya. Makannya dengan cabai. Ya. Kita coba, Pak. Minyaknya minyak tanah. Minyak tanah ya. Minyak tanah. Minyak tanah. Sampai panas dia. Minyak tanah. Makanya Sawah Lunto itu tahun 2006 itu terjadi penurunan penduduk, Pak. Atau 96 ya, 98 terjadi penurunan penduduk. Ini satu-satunya mungkin di Indonesia yang kota ada penurunan penduduk. Biasa bertambah ya. Indonesia kan bertambah, Pak. Kita menghambat laju pertumbuhan, ini malah berkurang. Akhirnya seluruh stakeholder kota berembuk mau ngapain kita. Kota yang hampir mati. Dan kalau kita tidak hati-hati, ini akan menjadi kota hantu nanti. Iya. Biasa kota-kota di Eropa itu kota bekas tambang itu kan kota mati jadi kota hantu, Pak. Akhirnya bersepakatlah masyarakat di sini dengan seluruh stakeholder. Waktu itu kepala daerahnya Pak Amranur, beliau termasuk yang sangat luar biasa sekali. Sektornya berarti petani, Pak ya? Bukan. Kita memanfaatkan potensi yang ada. Kota tambang kita jadikan aset-aset bekas tambang ini kita jadikan tempat pariwisata. Jadi kota tambang menjadi kota wisata tambang. Kita juga atas nama pemerintah Kota Sawah Lunto mengucapkan terima kasih karena Sawah Lunto termasuk daerah yang dilindungi oleh Agung Lagotrip dan kita berharap sukses dan menjadi kenangan kembali. Pagi hari, beberapa orang sahabat dari Dinas Pariwisata Kota menemani kami. Banyak bangunan heritage di Sawah Lunto dan satu yang paling terkenal yang wajib kita kunjungi adalah lubang tambang Mbah Suro. Ini pintu untuk masuki ke lubang tambang. Jadi Bapak bisa pilih apanya, sayapnya ada helm. Helm sama Ada sepatu. Nah, silakan Pak ya.
Cuman satu lagi Pak, langsung masuk kita kan belum tambang nih Pak, yang punya korek api kita tutup dulu ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Oh handphone nggak apa-apa. Handphone nggak apa-apa. Jadi sebelum memasuki lubang tambang, kita harus menggunakan perlengkapan safety untuk menjelajah lubang tambang. Mari kita menuju ke lubang tambang Basuro. Datang ya Pak ya. Nah jadi ini Pak bukti sejarah ya Pak ya. Ini museum situs lubang tambang Basuro. Ini adalah monumennya Pak, mengkisahkan kerja paksa dulu ya Pak ya, orang-orang rantai dulu. Ini Bapak bisa lihat nih lorinya buat pengangkutan batu bara dulu dari dalam lubang tambang. Jadi kita nanti masuk lubang tambang Basuro ini ada sekitar kedalaman kurang lebih 30 meter ya Pak ya, 30 meter ya Pak ya. Kalau panjangnya kurang lebih ada 186 meter yang kita kondisikan untuk wisata. Yang direkomendasi ya. Nah, Kalau masih panjang ya, masih panjang. rekomendasinya. Jadi kita tutup ada sebagian nanti lubang-lubang yang kita tutup yang belum kita kondisikan Pak ya. Itu rencana kita ke depan nantinya Pak ya. Oke, kita masuk lubang tambang. Mari Pak, mari Pak. Kita memasuki lubang tambang. Rembesan air di lubang tambang ini lumayan deras, tapi drainasenya baik sekali. Ini bisa kita lihat ini. Ini rembesan air dari dinding-dinding lubang berada di samping terus sampai ke bawah. Maka kalau kita senyap-senyap kita mendengar tetesan air berada di dalam lubang tambang. Jadi kita menelusuri lubang tambang diiringi dengan musik alam tetesan air. Nah, jadi ini Pak. Jadi kita udah berada di level 1 ya Pak ya. Level 1 ini lebih kurang kedalaman 30 meter ya Pak ya. Jadi kalau di tambang kan ada perempatan nih Pak, ada simpang 4, ada postaknya atau jesen namanya Pak ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf Pak. Jadi ini kita tutup Pak. Ini ada cabang, ada ini kita tutup. Alasan lubang ditutup apa itu Pak? Jadi gini Pak ya, di sebelumnya saya mohon maaf juga ya Pak ya. Jadi ini sengaja kita tutup, ini juga atas permintaan paranormal dan juga masyarakat di sini Pak ya. Jadi dulunya kan diyakinkan tempat peletakan tumbal ceritanya Pak ya. Memang waktu pembersihan lubang di 2007, di dalamnya ada ruangan Pak, gitu, Pak. Sebuah ruangan ukuran 3x4 atau 4x6 ya Pak. Di dalam tuh banyak kita jumpai tulang-tulang, rekaman misteri di dalam. Ada aroma misteri di lubang tambang. Kita ke bawah. Ya, jadi ini juga Pak, ini ada menuju level 2-nya ke bawah. Jadi saya sorot juga ke level 2. Itu yang belum kita kembangkan lagi Pak untuk jadikan objek wisata. Jadi kalau lubang tambang ini ada berapa level ke bawah ya? Ada 6 sampai 7 level. Cuman yang baru kita kondisikan untuk wisata baru level 1 nih Pak. Jadi kita bisa arah ke Jejak kelam manusia rantai masih dapat dirasakan di tempat ini. yang hitam yang bisa berubah karena tutup dengan stalaktit ya Pak ya, stalaktit. Nah, ini udah kita tambah sistem penyanggaannya Pak baru juga ya. Nanti kita bisa lihat lagi yang ini original. Ya ini yang lebih agak sedikit bersih ya Pak ya. Kalau saya lihat ini boleh bersih. Terlihat di sini batu baranya masih banyak. Ini adalah batu bara. Jadi dulu ini Iya, Pak. pacul ya? Iya. Kalau dulu kan masih manual Pak. Manual, Mereka ya? menggunakan blencong dulu Pak ya. Blencong namanya ya. Blencong. Manusia rantai loh. Manusia rantai dulu. Kerja paksa ini. Kerja paksa. Juga ini udah kita tambah Pak. Ini ada sistem penyanggaan kita yang buat baru. Kita jadikan objek wisata, kita tambah safety-nya Pak ya. Ini batu baranya cukup bagus nih. Ya, ini batu bara yang kualitas terbaik Pak ya. Terbaik di dunia. Terbaik. Nah, kalorinya dari atas 6.500 sampai 7.500 Sampai kalori. Nah, Sampai bening ini. udah Bisa jadi batu cincin ini. ini juga Batu bara. itu baru sama Pak. Nah, ini ada terowongan sedikit ya Pak. Nah, ini replikanya. Inilah Pak namanya blencongnya. Ya, Pak bisa coba. Nah, Mundur ya.
Inilah alat tradisional pada masa kolonial untuk menambang batu bara di sini. Jauh lagi Pak. Wow. Bawah, menuju level 2-nya. Jadi di bawah kota Sawalunto Pak, sementara di bawahnya udah lubang semua Pak, udah kayak labirin ya Pak ya. Nah, itu ada level 2, ada cabangnya lagi Pak, ada perempatannya lagi, ada jesing. Ini ada mata air Pak. Lihat, mata air cukup terkendali drainasenya di dalam. Oke Pak, dan juga di lubang tambang Basuro sudah kita lengkapin Pak sistem udara oksigen blower. Di blowernya di samping untuk para pengunjung dan juga fungsinya sebenarnya kan untuk menetralisirkan Pak sampai ke gas. Jadi dahulu ini adalah pintu ventilasi tambang. Karena ini sekarang menjadi fasilitas wisata, dilengkapi juga dengan blower yang digerakkan dari atas. Jadi cukup nyaman. Pengunjung berada di lubang tambang ini cukup nyaman. Nggak usah khawatir, safety-nya cukup aman. Biasa. Di bawah ini ada penyangga. Ini bangun dari bata yang susun. Karena di atas ini ada jalan dan perumahan. Lobang tambang Penyangga. Mbah Suro yang dibuka pada tahun 1898 sebagai lobang tambang pertama menyimpan banyak cerita sejarah penambangan masa itu. Tak jauh dari tempat ini, kami mengunjungi dapur umum untuk para pekerja tambang yang dibangun pada tahun 1918. Saat ini menjadi museum gudang ransum dengan koleksi peralatan masak berukuran besar, tungku bakar, katel uap yang telah menjadi sejarah kemajuan teknologi memasak pada masa itu. Nah, jadi ini peralatan-peralatan masaknya. Jadi kita sekarang nih berada di dapur utamanya. Nah, ini peralatan-peralatan masaknya yang ada langsangnya ini untuk masak nasi. Jadi sistem masak di sini nggak pakai api langsung. Jadi dia menggunakan uap, steam. Jadi boilernya ada di belakang. Nah, jadi setelah boilernya di belakang, setelah uap dihasilkan, dialiri melalui pipa ke ruang bawah tanah. Ini ada basement. Dari ruangan bawah tanah ini naik uapnya ke kompresor nih. Dari kompresor nih baru disebar ke periuk-periuk nih. Jadi tidak menggunakan api ya? Iya. Menggunakan uap. Uap. Jadi salah satu teknologi setelah ditemukannya mesin Mesin uap, uap. Nah, itu diterapkan di iya, Ombilin ini, Sawalunto, iya. Sawalunto. Karena bahan bakarnya Batu bara. batu bara cukup banyak. Kalau boleh tahu, Ya. satu hari kapasitas berapa yang dihasilkan? Kalau dari satu dapur? hari, kalau untuk beras bisa mencapai 3,9 ton untuk 7.000 orang, 7.000 porsi. Per hari? Iya. Wow. Makanya alat masaknya gede-gede kayak gini. Kita ke sini, periuk-periuknya. Jadi pada masa itu dapur ini sudah menghasilkan untuk ransum 7.000 orang per hari. Luar biasa. Jadi kalau masak nasi, masak air, masak sayur-sayuran menggunakan uap, kecuali goreng-gorengan baru pakai api langsung ya. Nah, baru pakai tungku. Nah, di sini ada foto-foto dahulu. Jadi kalau kita lihat, mereka sudah menggunakan pakaian higienis. Maka malulah kita sekarang kalau memproduksi makanan untuk umum tidak higienis. Karena porsinya tidak cukup, terus kualitas makanannya jelek. Jadi soal makanan ini sama perusahaan tambang di pihak ketigain. Nah, jadi di pihak ketigain kiranya nggak beres. Hasil tambang menurun, orang banyak sakit. Kira dicari masalahnya, penyebabnya di makanan. Maka dibuatlah Maka gudang ransum. ya, Dan langsung diambil alih sama perusahaan tambang langsung. Soal makanan ini nggak di pihak ketigain lagi. Manusia rantai itu adalah tahanan Belanda dari seluruh Indonesia yang dipaksa untuk bekerja di tambang Ombilin ini. Jadi mereka diperkerjakan dengan tenaga paksa. Kalau mereka meninggal,
Mereka dikubur di sini dan ini adalah salah satu contoh batu nisan mereka. Di batu nisannya tidak tertera nama, karena mereka tidak penting nama, yang penting tenaga. Hanya ada nomor pining. Nah, ini ada batu nisan nomor 2532. Apakah ini jenazah ke 2532? Wallahu a'lam. Nah, kalau kita lihat batu nisan yang lebih tua, ini ada nomor 17. Jadi ini boleh jadi nomor ini adalah nomor urut jenazah yang dimakamkan di Sawah Lunto ini. Jadi dia punya tato, Pak. Kalau lantai ini, tatonya ya tato nomor itu. Tato nomor Ya, pining ya? Ya, di sininya. Jadi kalau udah bebas orang rantai ini kan ada yang masa hukumannya udah bebas di Lunto. Jadi dia kalau orang melihat yang punya tato di sini ngeri, nah ini orang rantai. Jadi dia dapat juga hukuman sosial lah di Lunto. Jadi dia tidak punya nama, Iya. tapi punya nomor pining. Iya. Di tato. Seperti hewan ya? Iya. Tato. Dikasih nomor aja, jadi dipanggil nomor gitu. Ini tato. Bekerja. Ada foto para manusia rantai sedang bekerja. Itu kaki ayam, tidak pakai sepatu. Yang dipijak batu bara, lihat tuh, kakinya cacat tuh. Melepuh. Di kawasan ini itu ada papan petunjuk seperti lalu lintas. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di sini ada gudang makanan, ada boiler, ada pabrik es. Pada masa itu sudah ada pabrik es. Di pabrik es itu untuk esnya untuk ngawet-ngawetin makanan nih. Sayuran. Karena belum ada kulkas jadi Ya. es ya, dibuat es ya. Ya. Ikan ya, Ya. mengawetkan ikan. Ini gudangnya dekat nih. Pabrik es dengan gudang makanan dekat. Ya. Ini gudang makanan basah berarti Basah ya? ya. Mentah ya? Ya. Basah-basah. Tapi yang kering ada juga di belakang. Gudang kering ya. Ah, ya. Kita lihat boilernya yuk. Boiler kuno nih. Cerobong asap. Ya, jadi untuk supaya nggak polusi. Ke atas, Pak. Mungkin bukti nomor pining tadi ribuan itu memang sudah ribuan, karena kalau kita lihat batu nisannya di sini memang banyak sekali. Kabarnya ini batu nisan yang terselamatkan, Ya. padahal sebelumnya Ya, diambil-ambil warga. Ada yang jadi anak-anak tangga, ada yang jadi pagar, ada yang diambil besi tuanya. Jadi ini ada yang ini kita lihat nih ya, ada yang bernomor 29. 229. Ini jenazahnya udah nggak ada kali ya? Udah. Nah, dia kuburannya di atas. Di atas ini. ya? Cuman udah longsor, udah nggak ada, udah ketimpit mah yang baru. Kita pun nggak tahu namanya siapa. Iya, namanya siapa? Asal dari mana nggak tahu. Belanda pun nggak mau ngasih ke arsipnya. Yang tahu kita cuma dapat nomornya. Nomornya. Arsipnya Belanda lah yang tahu. Hukuman dasar kayaknya bawa dia dari sana ke sini. Jadi ini ada tahun pembuatannya. Jadi boilernya dulu yang dibangun, baru dapurnya. Kalau boilernya 1894, kalau dapurnya 1918. Nah, jadi air di sini stoknya. Jadi dibakar dari bawah dengan api, dengan suhu yang tinggi. Ini untuk sirkulasi udaranya. Jadi setelah uap dihasilkan, baru dialirkan ke bawah tanahnya. Dari bawah tanah ini langsung ke kompresor dan kompresor Ke dapur Ya. untuk memasak. Jadi ini ada 3 tungku, yang ini utama, yang 2 ini utama, yang di belakang 1 cadangan. Jadi nggak boleh mampet. Ini bisa baca nggak? Rohendram Castle Rohendram. Pabrik. Oh, pabrik pembuat kali ya? Iya, nama pabriknya. Ini Nama pabriknya juga. boilernya masih bagus sekali. Dan kalau dimanfaatkan, ini juga masih berfungsi.